Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara waqaf, cara berhenti pada bacaan sulit juz 6. Jadi kita terus saja yang nomor 1 dalam surah An-Nisa ayat 155. Di sini ada dua huruf mati, lam mati, fun ini pendek maka kita matikan. Baris depan dengan mim kecil ini tanwin depan. Fa yang berbaris tanwin depan ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, lam dengan fa, maka dua-duanya tetap kita baca. Contoh, qulubuna ghulf, ghulf, ghulf. Seterusnya dalam ayat 157 dan 158. Pada ayat 157 kita bertemu lagi dengan dua huruf mati, nun mati, hu ini pendek maka kita matikan. Maka dua-duanya tetap kita baca. Contoh, la fi syakkim min, 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 hanya mesti terdengar min. Sedangkan di sini ketika berhenti ada nun yang tasydid, maka kalau berhenti nun ini tetap kita dengungkan dulu. Contoh, illatiba'azzon, zon, kita dengungkan baru matikan nunnya, zon. Sedangkan pada ayat 158 di sini ada ya mati, sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka kita matikan, ini mad lain. Jadi cara bacanya ini kita panjangkan minimal 2 harakat baru matikan huruf yang terakhir. Contoh, barrafa'ahullahu ilaih, ilaih, harus terdengar hanya ilaih. Seterusnya dalam ayat 164 di sini bertemu lagi dengan ya mati, sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ka ini pendek maka kita matikan, ini mad lain. Maka cara bacanya ini kita panjangkan minimal 2 harakat baru matikan huruf yang terakhir. Contoh, lam naqsushum alaik, alaik. Seterusnya dalam ayat 171 kita bertemu lagi dengan dua huruf mati, nun mati, u ini pendek maka kita matikan. Maka dua-duanya tetap kita baca. Contoh, waruhum min, min, dua-duanya kita baca. Seterusnya dalam ayat 176 kita bertemu lagi dengan ya mati, sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, ini mad lain. Maka ini kita panjangkan minimal 2 harakat baru matikan huruf yang terakhir. Contoh, mithlu hazzil unthayain, unthayain. Seterusnya dalam surah Al-Maidah ayat 3, di sini ada dua huruf mati, sin mati, kun ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, sin dengan qaf. Maka kalau berhenti tetap dibaca dua-duanya. Contoh, dzalikum fisqa, fisqa. Qa mati ini qalqalah, ada pantulan, fisqa. Sedangkan di bawahnya ini ada waw mati, sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir bacaan, ini mad lain. Maka cara bacanya ini kita panjangkan minimal 2 harakat baru matikan huruf yang terakhir. Contoh, wakhshawun, wakhshawun. Seterusnya
Dalam ayat 6 surah Al-Maidah, di sini ada dua huruf mati. Nun mati, ini pendek, maka kita matikan. Maka dua-duanya tetap kita baca ketika berhenti. Contoh, wa aydikum min hanya mesti terdengar min. Seterusnya dalam ayat 8, di sini ada dua huruf mati. Sin mati, ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, sin dengan to. Dua-duanya tetap kita baca kalau berhenti. Contoh, syuhada'a bil qist. Kebetulan to mati ini qalqalah, ada pantulan. Bil qist. Seterusnya dalam ayat 26, di sini ada titik 3, 2 berdekatan. Ini waqaf mu'anaqah. Maksudnya kita harus berhenti pada salah satu tanda. Tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Kalau kita berhenti pada tanda pertama, kita tidak boleh lagi berhenti pada tanda kedua. Atau kalau kita berhenti pada tanda kedua, kita tidak boleh berhenti pada tanda pertama. Pokoknya kita hanya boleh berhenti pada salah satu tanda saja. Contoh, kita berhenti pada tanda kedua. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Kita berhenti pada titik 3 yang kedua. Bermakna pada titik 3 pertama kita tidak boleh berhenti. Dan seterusnya di sini ada dua huruf mati. Ro mati, dui ini pendek, maka kita matikan. Maka kalau berhenti dua-duanya tetap kita baca. Contoh, yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard. Fil ard. Do ini bukan qalqalah, jangan dibesarkan. Fil ard. Itu tidak boleh, terlalu besar jadi qalqalah. Tapi sikit saja. Fil ard. Fil ard. Seterusnya dalam ayat 33 sama dengan tadi, masih kalimah yang sama, minal ardi, jadi kita tidak boleh baca qalqalah ini. Contoh, minal ard. Minal ard. Sikit saja. Seterusnya dalam ayat 41, di sini kita bertemu lagi dengan titik 3, 2 berdekatan. Ini waqaf mu'anaqah. Maka kita hanya boleh berhenti pada salah satu tanda. Contoh, kita berhenti pada tanda kedua. Qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Kita berhenti pada titik 3 kedua, bermakna pada titik 3 pertama kita tidak boleh berhenti. Seterusnya dalam ayat 42 kita bertemu dengan dua huruf mati. Ha mati, ti ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, maka dua-duanya tetap kita baca kalau berhenti. Contoh, akaluna lis-suht. Lis-suht. Tak ini berangin. Lis-suht. Dan di bawah ini ada tanwin atas, ini mad iwad. Kita panjangkan dua harkat. Yadurruka syai'a. Syai'a. Dan di sini ada dua huruf mati, sin dengan to. Ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada sin mati, to mati. Dua-duanya tetap kita baca. Contoh, bainahum bil qist. Bil qist. Seterusnya dalam ayat 48, di sini ada ki. Ki ini pendek, maka kita matikan. Dan di sini diiringi dengan tasydid, ini qalqalah akbar. Cara bacanya, kita berhenti 2 detik, setelah itu kita pantulkan. Contoh, minal haqq. Minal haqq. Kita berhenti 2 detik baru pantulkan. Minal haqq. Sedangkan yang terakhir dalam ayat 62 dan 63 masih kalimah yang sama, ada dua huruf mati, ha dengan ta. Ta ini pendek, maka kita matikan.
Jadi di sini ada dua huruf mati ha dengan ta. Dua-duanya tetap kita baca. Contoh, wa aklihimus suht. Suht sama dengan ini, wa aklihimus suht. Ta ini hamas, ada anginnya. Wa aklihimus suht. Jadi itulah pembahasan tentang cara waqaf pada bacaan sulit juz 6. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.